Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 6008-6011. Memikat Nona Yu. Pikiran Rania berpacu, tetapi wajahnya tetap tenang, malah tersenyum manis. Oh, baiklah kalau begitu, terima kasih, Paman Fei. Ngomong-ngomong, aku sangat ingin tahu tentang kitab suci kuno ini. Paman Fei, apakah Paman tidak mengenal seorang senior yang sangat ahli tentang kitab suci kuno dan ilmu rahasia? Sepertinya dia tinggal di timur kota. Bisakah Paman mengundang senior itu ke kediaman Paman sekarang untuk membantuku memahaminya? Aku bisa membayarnya. Saat berbicara, dia dengan hati-hati mengamati reaksi Dev. Jika pihak lain benar-benar kinok, dia seharusnya tahu siapa senior yang dia sebutkan dan akan melakukan apa yang diminta atau memberikan alasan yang masuk akal. Jika pihak lain adalah penipu, dia mungkin akan membongkar identitasnya sendiri. Dev dalam hati mengutuk gadis kecil yang merepotkan ini. Kinok memang mengenal beberapa kultivator sesat yang berpengetahuan tentang teks-teks kuno, tetapi alamat, nama, dan hubungan spesifik mereka agak samar dan terfragmentasi, sehingga sulit untuk mencocokkan mereka secara akurat dengan cepat. Terlebih lagi, permintaan Rania yang mendesak untuk datang ke kediamannya jelas merupakan ujian. Dia tidak bisa setuju, karena dia tidak tahu siapa yang harus diundang atau bagaimana cara menghubungi mereka. Tetapi dia juga tidak bisa menolak mentah-mentah, karena takut menimbulkan kecurigaan yang lebih besar. Pikiran Dev berpacu, dan dia mengambil keputusan dalam sekejap. Ekspresi gelisah muncul di wajahnya saat dia dengan hati-hati berkata, "Nona, apakah Anda merujuk pada Tuan Mo?" Sejujurnya, Tuan Mo meninggalkan kota Dewa Giok beberapa hari yang lalu karena suatu alasan, dan tanggal kepulangannya tidak pasti. Adapun yang lain, mereka sedang bepergian dan belum kembali, atau mereka sedang mengasingkan diri, jadi saya khawatir akan sulit untuk mengundang mereka dalam waktu dekat. Kilatan muncul di mata Rania. Tuan Mo sudah pergi. Kudengar seseorang melihatnya di sebelah barat kota beberapa hari yang lalu. Katanya sambil tersenyum tipis, sebuah ujian lagi. Hati Dev mencekam. Ia tahu mungkin telah mengatakan hal yang salah. Namun ia tidak bisa menunjukkan kelemahan saat ini. Ia menenangkan diri dan berkata sambil tersenyum masam, "Oh, mungkin informasi dari pelayan tua ini terlambat. Jika Tuan Mo sudah kembali, itu akan lebih baik lagi. Namun, hari ini sudah larut, dan tidak sopan mengundangnya secara tiba-tiba. Bagaimana kalau begini, besok pagi, pelayan tua ini akan pergi sendiri ke kota barat. Jika Tuan Mo sedang luang, saya akan mengundangnya ke rumah besar untuk membahas kitab-kitab klasik dengan Nona, bagaimana menurut Anda?" Kata-katanya menawarkan solusi yang konkret dan masuk akal, baik menanggapi permintaan Rania maupun memberi dirinya waktu. Rania menatap Dev selama beberapa detik, lalu tiba-tiba tersenyum, senyum secerah sinar matahari musim semi, namun senyum itu membuat Dev merinding. "Baiklah, kalau begitu mari kita lakukan seperti yang Paman Fei katakan, kita akan membicarakannya besok." Rania menyimpan slip giok itu, seolah menyerah untuk mendesak masalah tersebut, tetapi kemudian bertanya dengan santai, "Ngomong-ngomong, Paman Fei, ayah sepertinya bertanya tentang perawatan formasi lereng jiwa jatuh pagi ini. Sudahkah Paman Fei mengurusnya? Ayah sepertinya akhir-akhir ini sangat memperhatikan daerah itu." Lereng jiwa jatuh. Kristal pemurnian jiwa. Jantung Dev berdebar kencang. Ini pasti ujian yang disengaja. Apakah Rania tahu sesuatu? Atau hanya kebetulan? Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang, menjawab dengan reaksi yang diharapkan dari Kinok, melaporkan kepada Nona, "Saya, seorang pelayan tua, telah memeriksa formasi di lereng jiwa jatuh. Berfungsi normal. Penyempurnaan jiwa. Hal-hal terkait juga telah diatur dengan baik, mohon tenang, Tuan Kota." Ia hampir menyebutkan kristal pemurnian jiwa, tetapi dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri, tampak lebih berhati-hati. Rania mengangguk, tanpa mengajukan pertanyaan lebih lanjut. "Kalau begitu, Paman Fei, Anda sibuk dulu. Saya tidak akan mengganggu istirahat Anda lagi. Saya akan menunggu kabar baik Anda besok." Ia melambaikan tangannya, lalu, bersama pelayannya, berbalik dan pergi dengan anggun, meninggalkan aroma samar. Baru setelah sosok Rania menghilang di ujung jalan bunga, Dev diam-diam menghela napas lega, lapisan tipis keringat muncul di punggungnya. Rania ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ia cerdas, fasih, dan selalu menyelidiki, siap untuk memanfaatkan kelemahan apapun jika seseorang tidak berhati-hati. Percakapan barusan, yang tampaknya biasa saja, sebenarnya sangat berbahaya. Meskipun ia berhasil melewati badai untuk saat ini, Rania jelas menjadi curiga.
Pertemuan besok kemungkinan akan menjadi ujian yang lebih besar, atau jebakan. Ia tidak bisa lagi terus bermain sandiwara dengan menyamar sebagai Kinok. Terlalu mudah untuk membongkar jati dirinya. Kilatan dingin muncul di mata Dev, dan ia dengan cepat menyusun rencana baru. Karena Rania sangat terobsesi dengan teks-teks kuno dan teknik rahasia kuno, dan Kinok kebetulan mengenal seorang master yang telah mempelajari topik-topik ini. Mengapa tidak meminta master itu sendiri untuk tampil? Rencana yang lebih berani, bahkan agak erotis dan dramatis, secara bertahap terbentuk dalam pikirannya. Mendekati Rania, mendapatkan dukungan dan kepercayaannya, dan kemudian melalui dia, menghubungi Wainwright Yu untuk menyelidiki kristal pemurnian jiwa dan rahasia ras dewa. Ini jauh lebih bermakna daripada sekadar menyamar sebagai Kinok dan kemudian menargetkan Rania. Risikonya mungkin lebih besar, tetapi imbalannya akan lebih tinggi jika berhasil, dan itu akan memberinya kendali lebih besar. Senyum tipis teruk di bibir Dev. Dengan pesonanya, ia bisa dengan mudah memenangkan hati Rania begitu mereka bertemu. Setelah ia berhasil memikat Rania, menjadikannya menantu istana Dewa Giok, bagaimana mungkin ia gagal mendekati Wainwright Yu? Dev sangat yakin bahwa Rania akan dengan rela menyerahkan dirinya kepadanya. Itulah pesona. Namun, sebelum itu, Dev perlu berurusan dengan Tuan Mo dari kota barat dan mencari cara agar ia pergi untuk sementara waktu. Kemudian ia akan meminta Kinok mencari alasan untuk meninggalkan istana Dewa Giok, sehingga meskipun Rania curiga, ia tidak akan memiliki bukti. Setelah meninggalkan pandangan Rania, ia tidak langsung kembali ke Paviliun Kingsin, tetapi malah berbalik dan menuju ke sebuah taman kecil yang relatif terpencil di perbatasan antara istana dalam dan luar. Ia perlu menghubungi Ginger sesegera mungkin. Di sudut taman berdiri sebuah pohon akasia kuno yang tidak mencolok, batangnya berongga. Dev dengan cepat menelusuri beberapa simbol aneh dengan jarinya di tempat tersembunyi di bagian dalam peti. Ini adalah kode kontak darurat yang telah disepakati sebelumnya antara dia dan Ginger, yang menunjukkan bahwa bantuan mendesak dibutuhkan. Di samping kode tersebut, ia meninggalkan informasi tentang waktu dan lokasi yang dapat dikenali Ginger, kota barat, Tuan Mo, segera pergi, tanpa meninggalkan jejak. Setelah melakukan semua ini, ia merapikan jubahnya, kembali menunjukkan ekspresi sedikit muram seperti Kinok, dan berjalan menuju halaman penyambutan. Disinilah istana Dewa Giok menjamu tamu. Dev memberi beberapa instruksi kepada para penjaga lalu pergi. Kembali ke Paviliun Kingsin, dua penjaga yang terkendali berdiri seperti tiang kayu di halaman. Dev melirik mereka, matanya dingin. Kedua orang ini tidak boleh dibiarkan tinggal lebih lama lagi. Meskipun mereka terkendali, mereka tetap merupakan bahaya tersembunyi, dan seiring berjalannya waktu, mantra pengendalian pikiran Luigi dan pembatasan kekacauan mungkin secara bertahap mengendur atau terungkap. Ikuti aku ke ruang belajar. Dev memberi instruksi kepada kedua penjaga, suaranya datar dan tanpa emosi. Kedua penjaga itu diam-diam mengikuti. Jauh di dalam Paviliun Kingsin, di ruang belajar pribadi Kinok, dilengkapi dengan beberapa formasi isolasi. Dev menutup pintu batu yang berat dan mengaktifkan semua pembatasan keheningan dan isolasi. Hanya 3 orang yang tersisa di ruang belajar. Dev menoleh ke arah kedua penjaga itu, mata mereka sedikit kosong, dan menghela napas pelan. Kalian telah mengikuti Kinok selama bertahun-tahun, dan kalian telah menjalankan tugas kalian. Sayangnya, takdir telah memberi kalian pukulan yang kejam. Setelah selesai berbicara, matanya tiba-tiba menajam. Ia mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, dan 2 pancaran cahaya abu-abu yang lebih pekat dan murni menembus alis para penjaga seperti kilat. Zing-zing. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan. Kedua penjaga itu gemetar bersamaan, kilauan cahaya terakhir di mata mereka lenyap sepenuhnya. Kemudian, seluruh tubuh mereka, mulai dari dalam keluar, larut tanpa suara menjadi debu abu-abu halus, seperti gambar pensil yang dihapus oleh penghapus, berterbangan ke tanah, bahkan pakaian dan barang-barang mereka pun lenyap. Ia telah sepenuhnya menghilangkan 2 potensi masalah ini. Setelah itu, Dev memanggil seorang pelayan, memberinya beberapa instruksi, lalu menyuruhnya pergi. Namun setelah pergi, Dev menutup matanya, dan cahaya serta bayangan berputar-putar di sekelilingnya. Sosok, wajah, dan auranya mulai berubah dengan cepat. Tubuhnya yang tinggi sedikit berubah, kembali ke postur seimbang dan tegak seperti semula. Ekspresi tegas dan jahat di wajahnya memudar seperti riak, memperlihatkan fitur wajah Dev yang muda, tampan, dan tegas. Jubah brokat biru tua miliknya berubah menjadi jubah panjang putih bulan yang sederhana dengan cahaya lembut, teksturnya halus namun bersahaja. Dalam beberapa tarikan napas, Kinok menghilang, dan yang berdiri di ruang belajar adalah Dev lagi, matanya dalam dan tenang. Ia meregangkan lehernya, menikmati kemudahan kembali ke wujud aslinya. Meniru orang lain, terutama karakter licik seperti Kinok, membutuhkan kewaspadaan mental yang konstan.
Selanjutnya, ia akan mengambil identitas yang berbeda dan memasuki kembali istana Dewa Giok. Dev merenung sejenak, lalu berjalan ke rak buku di salah satu sisi ruang belajar. Berdasarkan ingatan Kinok, ia dengan terampil memindahkan beberapa buku berat ke samping, memperlihatkan ceruk tersembunyi di dinding di belakangnya. Di dalamnya terdapat beberapa token tetua tamu cadangan, dengan otoritas lebih rendah tetapi cukup untuk perjalanan di area tertentu di istana bagian dalam, bersama dengan beberapa jimat kosong dan bahan penyamaran. Ini adalah rencana cadangan Kinok. Dev mengeluarkan token tetua tamu berwarna cian, bersama dengan beberapa jimat kosong dan bahan penyamaran. Ia menggantung token itu di pinggangnya, lalu, menghadap cermin air besar di ruang belajar, mulai memperbaiki penampilannya secara halus. Itu bukanlah perubahan drastis, melainkan pelunakan fitur wajahnya yang sudah tampan, mengurangi ketajamannya dan menambahkan sentuhan keanggunan seorang cendekiawan. Warna kulitnya disesuaikan menjadi sedikit lebih pucat, seolah-olah ia jarang melihat sinar matahari karena bertahun-tahun mempelajari teks-teks klasik. Alisnya dibuat lebih tipis dan lebih panjang, dan ketajaman matanya sengaja dikurangi, digantikan dengan kilauan yang lembut, damai, dan penuh rasa ingin tahu. Tak lama kemudian, seorang kultivator muda yang anggun dan elegan muncul di cermin, berusia sekitar 27 atau 28 tahun, sosok seorang sarjana yang asyik dengan teks-teks kuno, tidak menyadari urusan duniawi. Dev mengangguk puas. Penampilan ini seharusnya memenuhi harapan Rania akan seorang master, dan menjadi muda dan tampan akan mempermudah untuk memenangkan hati nona muda itu. Ia memeriksa dirinya sekali lagi, memastikan bahwa ia tidak meninggalkan jejak apapun yang terkait dengan tindakannya sebelumnya. Kemudian, ia berjalan ke jendela di sisi lain ruang belajar. Terdapat lorong tersembunyi yang mengarah ke jalan terpencil di belakang Paviliun Kingsin, jalan yang jarang diketahui orang lain, yang digunakan oleh Kinok untuk pertemuan pribadi atau menangani masalah rahasia. Mendorong jendela hingga terbuka, Dev melayang keluar seperti daun yang jatuh, sosoknya menyatu dengan malam, dan diam-diam meninggalkan area Paviliun Kingsin melalui jalan setapak. Ia tidak pergi jauh, melainkan mengambil jalan memutar yang panjang, tiba di perimeter luar halaman penerimaan rumah besar Yu, yang digunakan untuk menerima tamu. Saat itu sudah larut malam. Ada penjaga di pintu masuk halaman, tetapi keamanannya jauh lebih longgar daripada di area inti dalam rumah besar itu. Dev merapikan pakaiannya, wajahnya menunjukkan campuran kesombongan dan rasa ingin tahu, saat ia perlahan berjalan menuju gerbang halaman terpisah. Berhenti. Siapa di sana? Apakah Anda memiliki identitas? Penjaga itu menghentikannya. Dev tetap tenang, mengeluarkan kartu tamunya dan berkata dengan lembut, "Saya Dev Chen, diundang oleh Kepala Pelayan Agung Kinok untuk tinggal sementara dan membantu verifikasi beberapa kitab-kitab kuno." Suaranya jernih dan menyenangkan, membawa aura ketenangan yang meyakinkan. Penjaga itu mengambil token, memeriksanya, dan, setelah menilai sikap dan kultivasi Dev yang luar biasa, melunakkan nadanya secara signifikan, "Jadi, Tuan Chen. Kepala Pelayan Fei telah menginstruksikan bahwa Anda telah diberi kamar nomor 3. Silakan ikuti saya." Dev telah berbicara dengan penjaga itu sebelumnya, jadi tidak akan ada masalah. Dev tersenyum dan mengangguk, "Terima kasih." Dan demikianlah, Dev, sebagai tamu, dengan terbuka dan sah memasuki halaman penyambutan rumah Dewa Giok. Kamar yang dipilihnya tenang dan terpencil, cocok untuk meditasi dan penelitian, dan juga sesuai dengan kepribadian yang telah ia kembangkan. Setelah memasuki ruangan, Dev memeriksa sekelilingnya lagi untuk memastikan aman sebelum duduk bersila dan mulai mengatur napasnya. Pada saat yang sama, pikirannya berpacu, dengan cepat membayangkan adegan pertemuan besok dan semua skenario yang mungkin terjadi. Malam itu gelap gulita. Di distrik barat kota abadi Giok, di luar sebuah halaman yang elegan. Sesosok, sesulit hantu, muncul tanpa suara. Itu adalah Ginger, yang dikirim oleh Dev. Ia telah berganti pakaian tidur, sepenuhnya menyembunyikan auranya, tatapan tajamnya mengamati sekelilingnya. Menurut pesan berkode dan informasi yang ditinggalkan oleh Dev, Tuan Mo, yang berpengetahuan luas tentang teks-teks kuno, tinggal di sini. Dev ingin ia menangani orang ini, tetapi tidak membunuhnya, karena Tuan Mo tidak menyimpan dendam terhadap Dev. Ginger tidak masuk dengan gegabah. Ia terlebih dahulu dengan hati-hati mengamati perimeter luar Paviliun Tingyu, memastikan bahwa hanya ada aura samar, kira-kira di peringkat kedua alam dewa abadi sejati, di dalam, dan tidak ada formasi pelindung yang kuat. Ia mengeluarkan tabung bambu kecil dan dengan lembut meniupkan kepulan asap tanpa warna dan tanpa bau, yang melayang ke dalam ruangan melalui celah-celah di pintu dan jendela. Ini adalah ramuan tidur rahasianya, yang mampu menimbulkan tidur nyenyak tanpa mimpi, dengan efek yang sangat baik pada kultivator tingkat rendah. Setelah menunggu sejenak, Ginger menyelinap melewati tembok seperti kucing dan diam-diam memasuki rumah utama.
Di atas tempat tidur, seorang pria tua berambut dan berjenggot putih, dengan wajah kurus, tertidur lelap, itu adalah Tuan Mo. Ginger menempatkan Tuan Mo yang sedang tidur ke dalam kantong penyimpanan khusus yang dapat mengisolasi auranya, membersihkan tempat kejadian, menghapus semua jejak kehadirannya, dan diam-diam pergi. Sesuai rencananya, dia menyelundupkan Tuan Mo keluar dari kota abadi giok yang dijaga ketat malam itu juga dan membawanya ke gua terpencil ratusan mil di luar kota. Setelah melakukan semua ini, Ginger menghela napas lega dan segera kembali ke lokasi rahasianya untuk menunggu instruksi Dev selanjutnya. Keesokan harinya, langit cerah dan terang. Rania tiba di paviliun King Sin lebih awal seperti yang diharapkan. Hari ini, ia mengenakan gaun hijau muda, yang membuat kulitnya tampak lebih putih. Rambutnya ditata dengan rapi, dihiasi dengan jepit rambut mutiara yang berkilauan, memberikan penampilan yang segar dan menawan, diwarnai dengan rasa penuh harapan. Namun, ia menunggu lama di aula luar paviliun King Sin, tetapi Kinok tidak muncul. Hanya seorang pelayan biasa yang dengan gugup menyajikan teh. Di mana Paman Fei? Belum bangun juga, tanya Rania dengan tidak sabar. Melapor kepada Nona, dahi pelayan itu berkeringat, kepala pelayan buru-buru meninggalkan istana tadi malam, dia mengatakan bahwa ia memiliki urusan resmi yang mendesak yang mengharuskannya pergi selama beberapa hari. Sebelum pergi, ia secara khusus menginstruksikan bahwa ia telah mengundang seorang sarjana yang sangat ahli dalam kitab suci kuno untuk Nona, yang saat ini sedang menunggu di Villa Yingbin. Kepala pelayan mengatakan Anda dapat langsung pergi ke sana. Pergi. Beberapa hari. Rania sedikit mengerutkan kening. Kinok kemarin berjanji akan mengundang Tuan Mo hari ini, mengapa dia tiba-tiba pergi? Dan bahkan mengundang seseorang secara langsung. Cara melakukan hal ini agak berbeda dari gaya Kinok yang biasanya teliti. Sebaliknya, tampaknya terburu-buru. Mungkinkah, rasa bersalahnya berasal dari penyelidikan Rania kemarin? Atau memang ada masalah mendesak? Keraguan Rania tetap ada, tetapi rasa ingin tahunya tentang pria yang diundang itu semakin meningkat. Meskipun Kinok curiga, mungkin orang yang dia temukan memang memiliki keahlian tertentu. Pandu jalan, Rania berdiri, memutuskan untuk melihat sendiri. Halaman penyambutan tamu. Dev sudah bangun dan sedang menyeduh teh di meja batu di samping rumpun bambu hijau di halaman. Cahaya pagi menembus dedaunan bambu, menerangi jubah putihnya dan profilnya yang fokus dan tenang. Teh yang harum, bercampur dengan aroma segar daun bambu, menciptakan suasana yang tenang dan elegan. Inilah pemandangan yang menyambut Rania saat ia memasuki halaman penyambutan tamu, dipimpin oleh pelayan. Langkahnya tanpa sadar melunak. Pemuda yang duduk di bawah cahaya pagi dan bayangan bambu itu tinggi dan tegak, dengan aura lembut dan halus. Profilnya tampan, dan ekspresinya fokus dan tenang, sama sekali berbeda dari citra stereotip seorang sarjana tua yang kaku dan kutu buku yang pernah ia bayangkan. Seolah merasakan kedatangan seseorang, Dev mendongak, pandangannya beralih ke gerbang halaman. Mata mereka bertemu. Rania merasakan sedikit debaran di hatinya. Matanya jernih dan dalam, seperti danau musim gugur, tenang dan hening, namun seolah mampu mencerminkan kedalaman jiwa seseorang. Pandangannya terbuka dan lembut, mengandung sedikit rasa ingin tahu, tanpa kekaguman atau sanjungan yang biasanya ditunjukkan seseorang saat bertemu seorang pria. Apakah Anda Nona Yu? Dev meletakkan set tehnya, berdiri, dan membungkuk dengan gerakan elegan dan alami. Saya Dev Chen. Saya telah dipercayakan oleh kepala pelayan Kinok Fei untuk menunggu kedatangan Anda. Kepala pelayan mengatakan bahwa Nona Yu memiliki wawasan yang cukup luas tentang teks dan kitab suci kuno, dan telah mengalami beberapa kesulitan, sehingga meminta saya untuk datang dan mendiskusikannya dengan Anda. Suaranya jernih dan lembut, langkahnya tenang dan menyenangkan di telinga. Rania tersadar dari lamunannya dan dengan cepat membalas salam itu, senyum tipis tanpa sadar muncul di wajahnya. Salam, Tuan Chen. Paman Fei cukup cepat. Dia baru menyebutkannya kemarin, dan Anda sudah mengundang saya hari ini. Tapi saya ingin tahu apakah Anda dan Tuan Mo dari Sikeng. Tuan Mo adalah kenalan lama saya, seorang pria yang berilmu luas, yang sering saya mintai bimbingannya. Dev tersenyum tipis, menjawab dengan mudah. Namun, Tuan Mo pergi mengunjungi teman-temannya sebulan yang lalu, dan kepulangannya tidak pasti. Kepala pelayan Fei tahu bahwa saya baru-baru ini bepergian di dekat sini dan memiliki beberapa pengetahuan tentang kekuatan bintang kuno dan garis lei, karena itulah undangan saya yang lancang ini. Saya harap Anda memaafkan gangguan apapun, Nona. Penjelasannya masuk akal, dan sikapnya tidak merendahkan atau sombong. Keraguan Rania sedikit berkurang. Sepertinya Kinok benar-benar pergi untuk mengundang Tuan Mo, hanya untuk mendapati beliau tidak ada, dan karena itu untuk sementara mencari Tuan Chen ini. Tuan Chen ini memiliki pembawaan yang luar biasa dan berbicara dengan keanggunan yang halus. Dia tidak tampak seperti penipu.
Tuan Chen, Anda terlalu baik. Suatu kehormatan bagi saya untuk menerima bimbingan Anda. Kata Rania, berjalan ke meja batu dan duduk. Dia secara alami meletakkan gulungan giok berisi teks kuno di atasnya. Kemarin, Paman Fei dan saya membahas bagian ini. Ungkapan, Tian Xuan memimpin bintang-bintang, biduk membuka dan menutup, tetap menjadi misteri bagi saya. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki wawasan, Tuan. Sambil berbicara, ia dengan cermat mengamati ekspresi dan reaksi Dev. Dev mengambil gulungan giok itu, memindainya dengan indera ilahinya, dan ekspresi berpikir muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, secerca pemahaman dan kekaguman terlintas di matanya. Nona muda memang sangat cerdas. Ia memahami poin kuncinya dalam sekejap. Ia meletakkan gulungan giok itu, jari-jarinya dengan ringan menelusuri garis-garis di atas meja batu, menggunakan kekuatan spiritualnya untuk membuat garis sederhana peta bintang dan garis urat bumi. Ungkapan ini tentu bukan dari formasi Feng Shui biasa. Menurut pendapat saya yang rendah hati, Tian Xuan tidak hanya merujuk pada salah satu dari 7 bintang biduk. Dalam konteks ini, kemungkinan besar merujuk pada titik tarik atau bukaan tertentu dalam energi surgawi. Dik, bukan sekadar celah di pembuluh darah, melainkan gerbang di tubuh manusia atau bumi yang sesuai dengan Tian Xuan di surga. Ia menjelaskan konsep-konsep mendalam dengan istilah sederhana, mengutip teks-teks klasik dan menggabungkannya dengan beberapa doktrin kuno yang hampir hilang, membuat bagian yang samar ini menjadi jelas dan logis. Ia tidak hanya menjawab pertanyaan Rania tetapi juga menawarkan beberapa teori kultivasi atau penerapan yang mungkin, masing-masing substansial dan menggugah pikiran. Awalnya, Rania agak skeptis, tetapi saat mendengarkan, ekspresinya perlahan menjadi fokus, kemudian terkejut, dan akhirnya, sepenuhnya dipenuhi kekaguman dan kegembiraan. Kecerdasan dan wawasan unik Tuan Chen ini jauh melampaui harapannya. Banyak poin yang membingungkannya dengan mudah diklarifikasi hanya dengan sentuhan sederhana darinya. Beberapa deduksinya benar-benar belum pernah terdengar sebelumnya, namun secara logis konsisten, membuatnya benar-benar takjub. Tanpa disadari, keduanya berbicara dari subuh hingga larut pagi. Teh telah diganti beberapa kali, dan pola energi spiritual di atas meja batu diganti berulang kali. Rania sepenuhnya tenggelam dalam diskusi akademis tingkat tinggi ini, matanya semakin berbinar dan pipinya sedikit memerah karena kegembiraan. Melihat Dev di seberangnya, fasih, cerdas, dan memancarkan kepercayaan diri dan pesona, daya tarik awal yang dirasakannya terhadapnya berdasarkan penampilannya dengan cepat meningkat. Campuran kompleks antara kekaguman, penghargaan, dan perasaan halus, hampir seperti tunas, telah terbentuk dalam dirinya. Sudah berapa lama? Sudah berapa lama sejak ia bertemu dengan seseorang yang selevel dengannya yang dapat diajak berbicara mendalam, seseorang yang pengetahuannya benar-benar membuatnya terkesan. Para talenta muda di Manor itu terlalu patuh, kosong dan membosankan, atau, meskipun tingkat kultivasi mereka tinggi, sama sekali buta pengetahuan. Tetapi Tuan Chen ini tidak hanya sangat berpengetahuan, tetapi juga sangat tampan. Rania merasakan jantungnya berdebar kencang. Tatapannya tertuju pada bibir Dev yang sedikit terbuka saat ia berbicara, jari-jarinya yang panjang dan bersih, dan bulu matanya yang panjang dan tebal, sedikit menunduk saat ia mendengarkan dengan saksama. Nona muda, Nona muda. Panggilan lembut Dev mengejutkannya dari lamunannya. Ah, oh, Tuan Chen, silakan lanjutkan, saya sedang mendengarkan. Rania buru-buru mengalihkan pandangannya, kedua pipinya memerah. Ia menundukkan kepalanya dengan agak malu, mengambil cangkir tehnya seolah-olah untuk menyembunyikan rasa malunya. Dev mengamati gerakan halusnya, memahami niatnya dengan sempurna. Rencananya berjalan lebih lancar dari yang ia duga. Wanita muda ini tidak hanya cerdas, tetapi juga, dalam beberapa hal, sangat naif. Pengetahuan dan sikapnya yang ditunjukkan jelas berhasil menarik perhatiannya, bahkan, memenangkan hatinya. Ini adalah titik masuk yang sangat baik. Tetapi ia harus menemukan keseimbangan yang tepat. Ia perlu mempertahankan daya tarik ini tanpa terlihat terlalu bersemangat atau sembrono. Ia harus bertindak seperti seorang pria terhormat yang berilmu, sesekali mengungkapkan penghargaannya kepada wanita cerdas itu, tidak lebih dari itu. Sudah larut. Dev melirik langit dan berkata dengan penuh pertimbangan, makna mendalam dari kitab suci ini tidak dapat dipahami sepenuhnya dalam waktu singkat. Jika Nona tertarik, saya dapat tinggal di rumah besar ini selama beberapa hari dan menunggu bimbingan Anda kapan saja. Tetapi saya bertanya-tanya apakah ini akan mengganggu. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Rania berseru, lalu menyadari bahwa ia terlalu terburu-buru. Wajahnya semakin memerah, dan suaranya merendah, yang saya maksud adalah, Tuan Chen sangat berpengetahuan. Saya akan merasa terhormat menerima bimbingan Anda. Saya akan segera meminta seseorang untuk mengaturnya untuk Anda.
Anda bisa tinggal di rumah besar ini selama yang Anda inginkan. Ngomong-ngomong, apakah Tuan Chen memiliki persyaratan untuk akomodasinya? Meskipun Villa Yingbin tenang, tempat ini agak sederhana. Mungkin. Ia sudah mulai secara tidak sadar mempertimbangkan kebutuhan Dev. Dev tersenyum dalam hati, tetapi ekspresinya tetap lembut dan rendah hati. Terima kasih atas kebaikan Anda, Nona. Lingkungan di sini elegan dan sangat sesuai dengan selera saya. Tidak perlu merepotkan Anda lebih lanjut. Namun, ia sedikit ragu, lalu berkata, hanya saja kepala pelayan Fei pergi terburu-buru, tanpa menyebutkan kapan ia akan kembali. Saya merasa terhormat diundang ke rumah besar ini. Selain membahas kitab suci dengan Anda, Nona, adakah hal lain yang dapat saya bantu? Jika Anda memiliki pertanyaan tentang teks kuno, atau hal-hal yang berkaitan dengan pengumpulan dan verifikasi catatan rumah besar ini, jangan ragu untuk memberi tahu saya. Saya bersedia melakukan yang terbaik. Pernyataan ini dipilih dengan baik, dengan jelas menyatakan statusnya sebagai tamu dan kesediaannya untuk membantu, sekaligus secara halus menjajaki peluang untuk mengakses koleksi atau urusan inti rumah besar Dewa Giok. Kebaikan Rania terhadap Dev telah tumbuh pesat saat ini. Setelah mendengar ini, dia segera berkata, Tuan Chen, Anda terlalu baik. Kesediaan Anda untuk tinggal dan membimbing saya sudah sangat membantu. Perpustakaan di rumah besar ini memang menyimpan banyak fragmen buku kuno, beberapa di antaranya bahkan mungkin tidak sepenuhnya dipahami oleh ayah saya. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat mengajak Anda ke perpustakaan di lain hari. Mungkin kita dapat menemukan lebih banyak lagi. Perpustakaan. Jantung Dev berdebar kencang. Mungkin di sana ia bisa menemukan petunjuk tentang ras dewa, kristal pemurnian jiwa, atau rahasia istana Dewa Giok. Kalau begitu, saya akan merepotkan Anda, Nona. Dev membungkuk sebagai ucapan terima kasih, senyumnya lembut namun sehangat angin musim semi yang membelai hati Rania. Melihat senyumnya, Rania merasa sangat gembira. Keraguannya sebelumnya tentang Kinok telah lama lenyap. Sekarang, pikirannya dipenuhi dengan Tuan Chen yang tampan dan berilmu ini, dan waktu indah yang bisa ia habiskan untuk membahas buku-buku kuno dan menjelajahi lautan buku bersamanya di masa depan. Baiklah, Tuan Chen, silakan istirahat. Saya akan kembali untuk berkonsultasi dengan Anda nanti. Rania berdiri dengan enggan, meninggalkan Taman Tingzu dengan beberapa kali menoleh ke belakang. Saat ia melangkah keluar dari halaman, senyum yang tak bisa ia sembunyikan masih terukir di wajahnya. Ia memberi instruksi kepada pelayan yang menyertainya, pergi dan beritahu manajer halaman penerimaan bahwa Tuan Chen adalah tamu penting saya. Beliau harus diperlakukan dengan sangat hati-hati, dan semua pengeluaran harus sesuai standar tertinggi. Tidak boleh ada kelalaian. Juga, beritahu perpustakaan bahwa saya akan mengajak Tuan Chen untuk berkonsultasi dengan teks-teks kuno dalam beberapa hari. Minta mereka untuk mempersiapkannya. Baik, Nona. Pelayan itu menjawab dengan hormat, diam-diam terkejut. Majikannya tampak sangat memperhatikan pria baru ini. Rania berjalan kembali dengan cepat, memikirkan pertanyaan sulit apa yang harus dia ajukan kepada Tuan Chen selanjutnya, dan pakaian apa yang harus dia kenakan untuk menemuinya. Di dalam halaman, Dev memperhatikan Rania pergi, senyum lembut di wajahnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi tenang. Langkah pertama, mendekati target dan mendapatkan dukungan, telah dilakukan dengan baik. Selanjutnya, saatnya menggunakan niat baik ini untuk secara bertahap menembus inti istana Dewa Giok, mendekati Wainwright Yu, dan menyelidiki kristal pemurnian jiwa dan rahasia ras dewa. Ia berjalan kembali ke meja batu, mengambil teh yang agak dingin, dan menyesap sedikit. Bersambung.